Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya, Rika Zufria, SS MHUM. Ananda, salah satu topik yang harus didiskusikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi ialah ejaan. Ejaan terkait dengan bahasa tulis, bukan bahasa lisan. Karena ejaan itu sendiri dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, tentu Ananda sudah dapat memahami bahwa di dalam bahasa lisan, ejaan tidak dapat diidentifikasi. Ananda, ada beberapa subtopik yang harus dibahas di dalam topik ejaan ini. Yang pertama, terkait dengan sejarah ejaan. Yang kedua, pemakaian huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang ketiga, terkait dengan penulisan kata. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka. Serta yang keenam, penggunaan tanda baca. Ananda, kita akan mulai dengan subtopik yang pertama, yaitu sejarah ejaan. Ada beberapa ejaan yang pernah digunakan di Indonesia. Namun, Ananda harus mengetahui dari seluruh ejaan yang pernah digunakan di Indonesia, tidak semuanya diresmikan. Ananda, ejaan yang pertama diresmikan di Indonesia itu pada tahun 1901 adalah ejaan Van Ophusen. Dari segi nama, Ananda tentu sudah bisa mengetahui, yaitu dari penanda kata Van, Ananda sudah bisa mengetahui bahwa ejaan ini masih dipengaruhi oleh Belanda. Ejaan Van Ophusen ini bisa dilihat di dalam kitab Logat Melajoe atau kitab Logat Melayu. Ejaan Van Ophusen mengalami perubahan nama pada saat Indonesia telah merdeka, yaitu 1947. Pada tahun 1947, ejaan yang kedua yang diresmikan dinamakan dengan Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi, yaitu nama orang yang mempelopori munculnya ejaan yang kedua, yaitu Ejaan Republik. Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi bertahan hingga tahun 1972. Pada tahun 1972, ejaan yang ketiga itu sudah dinamakan dengan Ejaan Baru Bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang lebih dikenal dengan nama EYD, Ejaan yang disempurnakan. Namun perlu diketahui, sebelum lahirnya ejaan yang disempurnakan, di Indonesia juga sempat beredar penggunaan beberapa ejaan, seperti ejaan pembaharuan, ejaan melindo, dan ejaan baru bahasa Indonesia. Namun, ketiga ejaan ini tidak diresmikan, sehingga tentu Ananda bisa mengetahui bahwa sampai tahun 1972, ejaan yang diresmikan ada tiga, Ejaan Van Ophusen, Ejaan Republik, dan Ejaan Baru Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan EYD. Pada tahun 1972 ini, yang paling terlihat dari perubahan ejaan Republik ke ejaan yang disempurnakan adalah terkait dengan penyempurnaan pemakaian huruf, di mana letak penyempurnaan tersebut. Yang pertama, Ananda tentu mungkin pernah membaca terkait dengan huruf TJ yang dibaca dengan huruf C, huruf DJ yang dibaca dengan J. Nah, pada tahun 1972 ini, TJ diubah langsung menjadi C, DJ diubah menjadi J. Begitu juga dengan penggunaan tanda diakritik seperti tanda ain pada kata Jumat misalnya, itu juga dihilangkan. Ananda nanti bisa membaca referensi, Ananda bisa mencari tahu apa saja perubahan yang terjadi dari ejaan Van Ophusen, ejaan Republik, ke ejaan baru bahasa Indonesia, selain yang sudah disebutkan tadi. Nah, pada tahun 2015,
barulah berubah kembali nama ejaan tersebut menjadi ejaan bahasa Indonesia yang akrab disebut dengan EBI. Nah, pada tahun 2015 ini, ejaan yang disempurnakan sudah berubah nama menjadi ejaan bahasa Indonesia. Dengan buku atau pedoman yang digunakan dinamakan dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.